warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Lestari dari kelas 19 IK 08R. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas kuis 2, yaitu tentang membuat sebuah aplikasi. Itu aplikasi bebas. Yang penting ada array, kemudian looping, dan disable enable. Nah, di sini saya membuat aplikasi tentang input data pelanggan. Jadi pertama ini tampilan awalnya sebelum diinput. Ada namanya input data pelanggan, kemudian nomor pelanggan. Nah, di sini nomor pelanggannya sudah ada otomatis, kemudian namanya masih kosong dan alamat masih kosong. Dan di sini untuk disable enable saya menggunakan button hapus. Jadi sebelum diinput itu button hapus belum bisa digunakan. Sini ada button input untuk menginput data yang nanti kita input data di sini, kemudian akan diinput kembali ke ini ke list view 1. Nah, kemudian di sini ada button remove. Nah, pertanyaannya apa beda button remove dan hapus? Nah, jika button hapus itu hanya menghapus satu data. Contohnya seperti ini. Jika kita menginput 3 data, nah kita hanya menghapus satu data saja kalau menggunakan button hapus. Sedangkan di remove kita akan menghapus semua data yang terdapat di list view 1. Nah, kemudian ini adalah codingannya. Pertama di sini ada dim baris edit as integer. Jadi di sini baris edit itu adalah integer. Kemudian ada sub remove. Nah, di sini di sub remove itu textbox 1.textnya 19044. Jadi 19044 ini adalah angka awal atau defaultnya nomor pelanggan. Nah, kemudian textbox 2.text itu kosong dan textbox 3-nya kosong dan list view-nya akan clear. Nah, di mana ini akan digunakan? Nah, sub remove ini nanti akan kita panggil pada button 3, yaitu button untuk meremove. Nah, di sini. Jadi, sub yang tadi akan dipanggil ke button remove. Next, di sini ada di form load list view satunya true, kemudian detail. Kenapa detail? View-nya agar terlihat lebih jelas gitu. Kemudian ada list view dot column add dan nomor pelanggan, nama dan alamat. Di sini nomor pelanggan, nama dan alamat akan ditampilkan pada list view yang atas ini. Nah, kemudian 120 dan 150 ini apa? Nah, di sini angka ini berfungsi untuk lebarnya. Nah, lebar dari nama dan alamat. Kemudian textbox 1-nya itu 19044. Ini seperti yang sudah tadi saya bilang, ini adalah awalnya. Jadi textbox 1.text itu awalnya memang 19044. Kemudian ada nomor pelanggan, nama, alamat, dan buttonnya ada button input, button hapus, dan button remove. Nah, di sini ada textbox 2.focus. Kemudian button 2 yaitu button hapus. Di sini dot enable-nya false, yang artinya buttonnya itu awalnya tuh disable atau tidak dapat digunakan. Seperti ini. Ini tidak bisa diklik. Selanjutnya
Kita ke button 1. Tadi button 1 itu untuk input. Nah, di sini saya menggunakan else if. Nah, jika text box-nya kosong, text box 1-nya kosong, text box 2 kosong, dan text box 3 kosong, maka akan ada informasi atau message box. Anda harus mengisi semua data terlebih dahulu. Kita coba. Nah, perhatian, Anda harus mengisi semua data terlebih dahulu. Oke. Klik button oke. Nah, selanjutnya di else-nya data pelanggan berhasil di-input. Nah, ini. Kemudian di sini ada array 0 itu text box 1, array 2 text box 2, dan array 3 itu text box 3. Nah, kemudian ada list field 1, ini untuk menginput data pada list field 1. Kemudian di sini ada dim i as integer, i sama dengan i plus 1. Nah, ini untuk loopingnya. Nah, jadi di sini text box 1 itu text box namanya di sini kan di sini akan melakukan looping. Jadi, jika kita menginput data pertama akan 19044. Nah, kemudian otomatis data kedua akan melooping yaitu 19045. Dan terus melooping jika kita menambahkan data sampai batas maksimalnya itu adalah ini 99999. Nah, kemudian otomatis text box 2.text dan text box 3.text-nya kosong dan text box 2 itu akan fokus. Nah, jika list view itemnya kurang dari 1, maka button 2-nya bakalan disable. Seperti ini. Dan disable. Nah, else-nya atau kondisi terakhirnya button 2-nya bakal enable. Nah, di sini true. Button 2.enable sama dengan true atau benar. Jadi dia benar, enable. Nah, selanjutnya ini ada button 2. Button 2 itu untuk button hapus, yaitu button menghapus hanya salah satu saja. Nah, di sini list view 1.item baris edit yang tadi di awal. Nah, ini di baris edit. Nah, kita gunakan di sini. Kita panggil. Nah, baris edit. .remove. Nah, jika list view itemnya kurang dari sama dengan 0, jadi kurang dari 0 dan 0-nya itu termasuk, nah maka button 2.enable-nya itu akan false atau button 2-nya itu akan disable, akan tidak bisa digunakan. Nah, else-nya button 2 enable true. Jadi buttonnya bisa digunakan atau tidak disable lagi. Kemudian selanjutnya ini button 3 itu button remove. Nah, di sini ada call remove. Yang artinya call itu panggil atau memanggil. Nah, remove. Nah, jadi di sini kita hanya memanggil sub remove saja. Sub remove yang tadi kita telah buat ini sub remove. Kita panggil di button yang ketiga. Nah, kelas selanjutnya kita praktekkan. Di sini nomor pelanggannya pertama dia masih default atau tampilan awalnya. Kemudian kita masukkan Eva, alamatnya Bogor misalkan. Kita input data pelanggan berhasilin. Oke, nah akan masuk seperti ini. Kemudian kita input lagi misalkan
study. Sini tanggal, kita input. Oke, nah akan terinput. Dan jika kita menekan button hapus ini, seperti yang tadi, kita hanya akan menghapus satu saja. Nah, di sini nomor pelanggannya 19046, kita hapus. Nah, akan terhapus dan sisanya 19045. Tapi jika kita remove, dia akan menghapus semuanya. Misalkan kita isi lagi Eva, maksudnya misal ke 8 tanggal, input, remove. Nah, akan terhapus di list view satunya akan hilang dan nama dan alamatnya juga akan kembali seperti semula dan nomor pelanggannya akan kembali ke 19044 lagi. Baik, sekian presentasi dari tugas saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.